5%, we're doubling it to 50%. That means that nobody's going to be able to steal your industry. Untuk latar belakang sendiri, kami memilih untuk menganalisa topik ini karena kekhawatiran terhadap nilai mata uang rupiah dan ekonomi dunia yang semakin lama semakin melemah. Tambah lagi sebelum ini ada kasus kenaikan tarif oleh Amerika Serikat oleh Trump yang mengguncang ekonomi dunia. Bagi kami hal ini nggak adil. Satu negara dapat mengatur bagaimana ekonomi dunia berjalan itu seharusnya tidak begitu. Lalu untuk tujuan berkesinambungan dengan latar belakang, menganalisa data dan angka kenaikan inflasi terhadap nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang US dollars atau kurs, dan dengan ini mencari cara untuk meningkatkan nilai mata uang rupiah sehingga ekonomi Indonesia dapat bangkit. Oke, jadi untuk data inflasi 60 negara yang telah kami temukan itu kami baginya ke dalam per 10 negara. Jadi ada 6 diagram batang yang telah kami temukan. Dan dari per tahunnya, dari negara ke 1 sampai 10 berdasarkan urutan alfabetik. Negara yang menunjukkan nilai kurs paling menonjol itu adalah Kamboja dengan rata-ratanya itu sekitar di angka $4.000. Untuk negara ke 11 sampai 20 yang kami temukan, rata-rata paling tinggi itu adalah Indonesia dengan angka di atas 14.000 dan bahkan hampir mencapai 16.000 dari tahun per tahun. Selanjutnya, untuk negara ke-21 sampai 30 yang kami temukan itu paling tinggi itu terlihat adalah negara Iran yang kurs dolarnya itu sampai mencapai lebih dari $40.000. Untuk negara ke-31 sampai 40 itu lumayan nggak terlalu banyak yang menonjol, kecuali dari tahun 2023 negara Lebanon itu sampai mencapai 14.000, tapi sisanya itu dari setiap negara termasuk Lebanon dari tahun-tahun lainnya itu tidak mencapai 4.000. Sisanya untuk negara ke-41 sampai 50 juga tidak terlalu banyak yang menonjol, kecuali tahun 2024 di mana Nigeria mencapai $1.400, tapi sisanya itu tidak mencapai tidak lebih dari $600. Dan untuk negara ke-51 sampai 60 itu isinya paling tinggi adalah Uzbekistan yang rata-ratanya itu meningkat dari di atas 8.000 sampai di atas $12.000, dan juga Uganda yang rata-rata itu meningkat dari hampir mencapai $4.000 per tahun dan tidak terlalu banyak meningkat tapi tetap berada di daerah situ saja. Pada slide ini, kami menyajikan atribut dari data 60 negara dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2024, yang dimana ini mencakup masa pandemi COVID-19 dan fase pemulihannya. Data yang dikumpulkan ini terdiri dari Consumer Price Index, inflasi tahunan, dan nilai tukar rata-rata terhadap USD per tahunnya. Tiap negara ini memiliki 6 tahun pengamatan, menghasilkan total 360 titik data, di mana tujuan awalnya adalah untuk melihat bagaimana inflasi dan harga konsumen berperan terhadap pergerakan kurs, terutama dalam kondisi global yang sedang tidak stabil. Dari data lengkap 60 negara tadi, kami telah menyaring 10 negara dengan fluktuasi kurs terhadap USD terbesar selama rentang tahun 2019 sampai dengan 2024, di mana negara-negara ini menunjukkan ketidakstabilannya ekonomi yang tinggi. Sebagian besarnya adalah akibat hiperinflasi, krisis politik, ataupun ketergantungan pada komoditas. Kita dapat melihat bahwa fluktuasi nilai tukar ini tidak selalu linear terhadap inflasi. Negara seperti Lebanon mengalami depresiasi ekstrim yang jauh melebihi rata-rata global. Bahkan Uzbekistan pun meskipun inflasi tidak sebrutal yang lain, tetap menunjukkan volatilitas kurs yang tinggi, menandakan adanya faktor struktural yang lain. Slide di sini menyajikan lebih rinci atribut dari 10 negara dengan fluktuasi kurs terbesar. Kita bisa melihat bagaimana Consumer Price Index dan inflasi tahunannya ini melonjak sangat tinggi, bahkan mencapai ratusan persen pada beberapa tahun, sementara kursnya terhadap USD terus merosot tajam. Hal ini menunjukkan keterkaitan kuat antara kenaikan harga domestik dan pelemahan daya beli mata uang, terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Di sini kami mengaplikasikan analisis regresi linear untuk memeriksa hubungan antara inflasi dan kurs pada 10 negara tersebut, di mana model regresi ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan negara dengan kurs melemah mengalami inflasi tinggi, yang artinya semakin tinggi inflasi maka nilai tukarnya cenderung melemah. Namun hubungan ini tidak cukup kuat atau signifikan secara statistik, yang berarti nilai tukar bukanlah satu-satunya atau bahkan bukan faktor dominan dalam menjelaskan variasi inflasi antar negara.
Di sini terdapat dua faktor secara umum yang dapat mempengaruhi fluktuasi terbesar. Untuk faktor internalnya ini ada tingginya inflasi domestik, hutang negara yang membengkak, defisit neraca transaksi berjalan, lemahnya independensi bank sentral. Untuk eksternalnya ada kondisi setiap tahun yang berbeda, tekanan pasar global, ketergantungan pada komoditas ekspor tertentu, gejolak geopolitik, dan perubahan suku bunga acuan di negara maju seperti Amerika Serikat. Tapi di sini kami menyoroti faktor waktu sebagai pengaruh utamanya, di mana kami menggunakan periode 2019 sampai dengan 2024 yang merupakan masa pandemi COVID-19 dan masa setelah pandemi COVID-19. Di mana kita dapat melihat dampak besar dari COVID-19 ini. Kondisi ini mempercepat depresiasi mata uang di banyak negara berkembang. Jadi, meskipun inflasi adalah faktor utamanya, tapi waktu yang kami gunakan dalam konteks peristiwa global ini menjadi variabel penting yang sangat memperkuat fluktuasi kurs. Jadi kesimpulannya adalah, meskipun data menunjukkan kecenderungan bahwa ketika nilai tukar mata uang domestik melemah atau angka LCU per USD naik, tingkat inflasi juga cenderung meningkat, walaupun ada tren positif, atau kurs melemah cenderung berasosiasi dengan inflasi lebih tinggi. Banyak faktor lain seperti kebijakan moneter, defisit fiskal, harga komoditas, dan ekspektasi inflasi juga mempengaruhi tingkat inflasi. Dengan demikian, kurs hanya salah satu dari banyak pendorong inflasi, dan kebijakan efektif harus mempertimbangkan kombinasi variabel makroekonomi untuk menjaga stabilitas harga.